Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan tentunya tetap sehat adik-adik semua dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bapak Hani Subakti di channel YouTube-nya Hani Subakti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sih menyusun kata demi kata, dari kata yang tidak baku menjadi kata yang baku, kemudian menjadikan kalimat yang efektif, tidak boros kata dan sebagainya, hingga pada akhirnya menyusun ke dalam sebuah paragraf yang padu dan memiliki satu ide pokok atau yang sering disebut main ID, gitu ya. Untuk itu tetap simak video ini sampai habis. Oke, Pak Hani akan coba bagikan layar. Nah, di layar ini kita akan sama-sama melihat bahwasannya ada kaidah penulisan, gitu ya. Ada kaidah penulisan yang harus kalian coba pahami. Oke, yang harus coba kalian pahami dan analisis tentunya. Nah, ini saya punya contoh untuk Mas dan Mbaknya ya, atau siapapun kalian di sana yang menyimak video ini nantinya. Bahwasanya dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata, mengenal kalimat, dan tentunya setelah kata dan kalimat disusun, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya kata tidak baku atau yang salah. Nah, semua teman-teman yang menyaksikan video ini pasti pernah melihat ya, seperti kata analisa atau praktek. Ini sangat sering sekali kita jumpai di masyarakat. Resiko, efektivitas, himbauan. Nah, kenapa kata-kata ini salah? Karena sebenarnya tidak ada kata analisa, tidak ada kata praktek, tidak ada kata resiko, tidak ada kata efektivitas, dan tidak ada kata himbauan. Nah, kelima kata ini salah atau tidak benar. Namun kenyataannya di masyarakat kita masih sering menemukan kata-kata analisa, praktek, resiko, efektivitas yang menggunakan F, dan himbauan yang pakai H. Untuk yang nomor 5 ini sangat sering sekali. Himbauan menggunakan masker, himbauan untuk tertib dalam antrean. Padahal yang betul adalah imbauan. Begitu ya adik-adik ya semua. Nah, setelah ini salah, kita coba benarkan. Nah, yang hijau-hijau ini kita coba benarkan. Nah, lantas dari kata analisa, yang benar adalah analisis. Karena asal muasalnya adalah analyze. Ketika di Indonesia kan jadi analis, ditambahi akhiran is jadi analisis. Itu yang benar, bukan analisa. Begitu pula kata praktek. Tidak ada kata praktekum. Yang ada adalah kata praktikum. Begitu pula resiko. Ini dari bahasa Inggris lagi. Risk. Diturunkan menjadi risiko setelah diadaptasi. Bukan resiko. Dan untuk efektivitas tidak menggunakan kata F seperti ini. Yang betul adalah menggunakan V, efektivitas. Bacanya boleh efektivitas, tapi ketika mengejanya pakai efektivitas menggunakan kata V. Dan yang terakhir, himbauan hanya tidak ada. Adik-adik semua menjadi kata imbauan. Nah, perlu kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Yang ditulis yang mana kalau gitu? Nah, teman-teman yang menyaksikan channel YouTube Bapak, nanti yang ditulis dalam pemerolehan kata yang benar adalah analisa menjadi analisis, praktek menjadi praktik, resiko menjadi risiko, efektivitas yang pakai F menjadi efektivitas menggunakan V, himbauan yang ada hanya menjadi imbauan. Nah, ini harus benar dulu. Nah, Pak, kenapa di masyarakat masih salah? Ya, itulah yang harus kita ubah bersama. Nah, setelah kata, kita beranjak kepada kalimat. Nah, ini saya contohkan, Pak Hani contohkan. Dari kata analisis, ketika dibuat kalimat, karena kalian di perguruan tinggi, analisis kan tadi benar ya, yang salah kalau analisa. Jadi begini misalnya, Universitas A telah melakukan analisis kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini menjadi kalimat yang efektif, karena tidak terjadi pemborosan kata. Seperti Universitas A adalah merupakan. Nah, itu tidak boleh. Tapi di sini kan to the point. Universitas A telah melakukan analisis kurikulum Merdeka Belajar. Dan ini memenuhi syarat pembuatan kalimat. Karena ada subjek dan predikat seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya di bangku sekolah menengah atas atau kejuruan. Nah, ketika kata praktik disusun kalimat.
Hal ini diperlukan guna menunjang praktik-praktik perkuliahan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam kurikulum Merdeka. Antara kata analisis dan praktik ketika dibuat kalimat saling sinkron. Nah, yang ketiga, risiko. Ya, ingat ya, sekali lagi, biasanya resiko, namun yang benar adalah kata risiko. Selain itu, perlu dilakukan pemuktahiran data-data pada mahasiswa guna mengurangi risiko yang terjadi di lapangan. Jadi yang benar adalah risiko, bukan resiko. Dan kata-kata ini selain itu juga saling padu nih. Universitas A, hal ini, selain itu, masih satu kesatuan. Yang keempat, efektivitas yang pakai V, bukan V ya, tapi V. Dalam bahasa Indonesia yang benar itu V. V. Jika dapat berjalan dengan baik, tentunya akan membuat efektivitas dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka tersebut. Oke, nyambung ya efektivitas. Dan yang kelima, imbauan. Ingat tadi yang salah adalah himbauan. Kenapa ini sering terjadi? Mungkin karena ketidaktahuan masyarakat luas. Kalau kalian sebagai mahasiswa yang benar adalah imbauan. Nah, kata imbauan, ketika kalimat ini disusun, biar nanti padu, kita tutup kalimat ini dengan kata-kata untuk itu, diperlukan imbauan atau pengumuman agar mahasiswa dapat mengupdate data-data terbarunya sesuai dengan kondisi saat ini. Mengapa kalimat ini Bapak katakan efektif? Karena kata-kata mengupdate ini update-nya huruf miring. Karena bahasa asing, jadi diitalikan menggunakan ini ya. Nah, sekali lagi dalam materi kita malam ini, jumpa kita di YouTube Bapak ini, ada kata, kalimat, dan paragraf. Ketika katanya sudah benar, kalimatnya sudah disusun secara efektif, barulah disusun dalam bentuk paragraf. Nah, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada yang Pak Hani banggakan, di dalam paragraf ini tentunya ada beberapa elemen ya, ada beberapa pokok permasalahan atau pembahasan. Tapi karena kita sudah mengaturnya secara berurutan, paragraf itu tinggal seperti ini teman-teman. Paragraf itu tinggal seperti kalian sesuaikan aja. Nah, cuman di sini Bapak, ini kita nggak usah lihat paragraf kedua dulu ya, ini karena sambungannya. Di paragraf ini Pak Hani mencoba menganalisis kata yang sudah ditulis sebelumnya, kalimat yang sudah disusun dan dijadikan sebuah paragraf. Ingat, paragraf yang baik bila mana terdiri atas 3 sampai dengan 5 kalimat. Loh, mengapa demikian, Pak? Begitulah buku-buku referensi kebahasaan mengaturnya. Karena semakin banyak kalimat dalam paragraf akan terjadi pemborosan kata. Dan itu tidak dibenarkan. Pemborosan yang akan mengulang-ulang. Indonesia adalah merupakan, agar, supaya, dan lain sebagainya. Para dosen-dosen, harusnya para dosen. Seluruh mahasiswa-mahasiswa, harusnya seluruh mahasiswa. Untuk itu, tadi sebelumnya kita sudah bersama-sama menyusun dari kata. Ini kata ya, kata baku yang dipakai. Kata baku menjadi kalimat, dan karena kalimatnya ini sudah berurutan, yang mana main ID atau ide pokoknya ada di awal, oleh karena itu, Bapak sampaikan di sini di paragraf. Nah, paragrafnya deduktif berarti kan? Karena di awal, Universitas A telah melakukan analisis kurikulum Merdeka Belajar. Titik. Nah, ini merupakan awal kalimat yang bersifat deduktif karena di awal kalimat dalam paragraf ini. Gitu ya. Nah, bagaimana Pak ciri-cirinya deduktif? Deduktif memiliki ide pokok yang ditaruh di awal. Kenapa? Karena kalimat keduanya hal ini. Kalimat ketiganya selain itu. Kalimat keempatnya jika. Kalimat kelimanya untuk itu. Nah, dalam satu paragraf ini terdiri atas 5 kalimat. Yang mana pembukanya sudah menjadikan ide pokok. Wah, jika kalian menuliskan ini dengan baik, pasti nanti dosen-dosen kalian yang memeriksa tugas-tugas kalian dalam penyusunan kalimat menjadi paragraf akan menilainya sangat baik. Dan terkesima tentunya ya. Oke. Saya ulang. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Deduktif ada di awal, gitu kan ya. Universitas A telah melakukan analisis kurikulum Merdeka Belajar. Titik. Hal ini diperlukan guna menunjang praktik-praktik perkuliahan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam kurikulum Merdeka. Selain itu, perlu dilakukan pemuktahiran data-data pada mahasiswa guna mengurangi risiko yang terjadi di lapangan. Jika dapat berjalan dengan baik, tentunya akan membuat efektivitas dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka tersebut.
Dan ditutup. Untuk itu diperlukan imbauan atau pengumuman agar mahasiswa dapat mengupdate data-data terbarunya sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, inilah yang dinamakan sebuah paragraf. Terdiri dari 5 kalimat, ini tanda titik 1, tanda titik 2, tanda titik 3, tanda titik 4, dan tanda titik 5. Bapak yakin kalau tugas kalian bisa memanfaatkan seperti ini, mulai kata, kalimat, dan paragraf dengan baik dan benar, mata kuliah apapun akan membantu kalian untuk menyelesaikannya, dan kalian pun akan terbiasa. Jadi Allah bisa karena biasa, dan paragraf berikutnya tinggal disambung saja. Terserah ide pokoknya mau di awal atau di akhir. Ya, mungkin seperti itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.